Jadi pada saat saudara memikirkan siapa yang meneruskan misi hidup saudara, siapa yang akan meneruskan value-value keluarga saudara, ya, pada saat itu sudah sedang menulis legacy, warisan kepemimpinan. Jangan tunggu nanti kalau mau mati. Membangun reputasi keluarga, reputasi pribadi, reputasi organisasi. Karena reputasi nanti itu bisa mengantar orang-orang yang saudara mentoring. Sebagai mentor, kita ini mentor orang tuanya buka jalan supaya dia, pemimpin yang berikutnya, bisa lebih berhasil daripada kita. Jadi semua pemimpin biasanya berpikir tentang legacy. Kalau nanti saudara dan saya sudah tidak ada, orang ingatnya apa? Itu legacy yang kita tinggalkan apa? Kita bisa hidup lebih lama daripada tahun-tahun kita di atas bumi. Pada saat kita sudah meninggal dunia, bisa saja dampak kita akan hidup terus mungkin 100 tahun lagi, mungkin 200 tahun lagi. Untuk Abraham, berapa ribu tahun kemudian. Jadi kita mau belajar dari Abraham, orang yang legasinya paling besar. Dia orang yang pernah hidup di dunia yang paling besar pengaruhnya. Ya, 3 agama besar semua melihat Abraham sebagai akarnya. Baik itu Islam, baik itu Kristen, Yahudi, melihat Abraham sebagai leluhurnya. Tapi dia menyiapkan legasinya dengan baik. Dia tidak fokus ke berapa ribu, kemudian dia fokus ke anak tunggalnya, si Ishak. Succession plan. Jadi setelah istrinya meninggal, dia fokus ke mempersiapkan penerusnya. Dalam hal ini anaknya. Karena tanpa penerusnya, tanpa orang yang meneruskan perjalanannya, legasinya tidak ada. Jadi pada saat saudara memikirkan siapa yang meneruskan misi hidup saudara, siapa yang akan meneruskan value-value keluarga saudara, ya, pada saat itu sudah sedang menulis legacy, warisan kepemimpinan. Jangan tunggu nanti kalau mau mati. Yang saudara tuliskan legacy ini bisa anak-anak saudara, adik saudara, orang yang saudara mentoring, orang yang saudara muridkan, atau siapa saja. Tapi saudara perlu melihat garis orang-orang yang akan melampaui hidup saudara di atas bumi. Pada saat saudara mati, saya mati, value atau misi yang Tuhan taruh di hidup saudara masih ada yang meneruskan. Itu yang saya sebut succession plan atau mempersiapkan penerus. Itu seperti kita menulis warisan kepemimpinan kita sehingga kita bisa hidup lebih daripada tahun-tahun kita di atas bumi ini. Nah, mentor itu kalau dalam kasus ini Abraham mementori Ishak. Saudara mungkin punya menti, bisa ada anakmu sendiri, ya, bisa aja keponakan, bisa aja adik, bisa aja yang dimuridkan atau siapapun juga. Mentor itu forerunners. Jadi seorang mentor dia akan bekerja mempersiapkan pemimpin kemudian yang lebih hebat lagi. Mentor itu pembuka jalan. Jadi saya lihat di hidupmu, saya lihat hidup saya sebagai buka jalan. Semua orang dipanggil menjadi mentor. Muridkanlah semua orang, kata Tuhan Yesus. Jadi kita mentornya orang lain.
Tugasnya mentor apa? Buka jalan untuk pemimpin yang kemudian setelah kita, supaya bisa lebih hebat. Pemimpin setelah kita bisa aja anak kita sendiri seperti Abraham dan Ishak, bisa aja anaknya orang lain, bisa aja jemaat di gereja, karyawan di perusahaan, orang yang kita muridkan. Ada 4 hal kalau saudara ingin meninggalkan legacy setelah saudara selesai di dunia ini, legasimu terus berlangsung terus dengan panjang, dengan berdampak. Di dalam Kejadian 23 ayat yang keempat, aku ini seorang pendatang. Ya. Jadi pada saat Abraham ngomong seperti ini, mereka sudah di tanah perjanjian lebih dari 50 tahun. Ya. Sudah 50 tahun lebih tinggal di tanah perjanjian, tapi Abraham masih berkata, aku ini seorang pendatang dan perantau di antara kamu. Berilah kepadaku satu tempat pemakaman dengan hak milik antara kamu, di antara kamu, supaya aku dapat memakamkan istriku yang sudah meninggal. Tahun kemarin saya sempat diantar orang untuk lihat pemakaman ini di Hebron. Ya. Jadi Abraham sekarang fokusnya kepada Ishak, istrinya udah mati. Apa yang dia perlu kerjakan supaya Ishak bisa sukses, bisa berdampak, bisa meneruskan misinya dia sampai janji Tuhan semua tergenapkan. Menurut saya yang pertama yang disiapkan adalah jangan sampai Ishak terus merasa sebagai orang asing. Ya. Menti kita, orang yang kita mentori, perlu assurance, perlu security, perlu tempat yang namanya home, rumah. Ya, kemudian hari pergi kemana-mana ada tempat untuk pulang. Kita meluncurkan pemimpin muda, tak langsung bisa sukses kadang-kadang ya. Bisa aja gagal dulu, bisnis ini gagal, klien itu gagal. Tapi tidak apa-apa, ada tempat di mana kamu bisa pulang dan tidak harus kemudian berhenti di situ. Ada tempat yang secure untuk pulang, ada tempat berpijak. Jadi yang disediakan pertama kali buat Ishak oleh Abraham adalah security. Bisa aja kamu salah. Ya. Dari kemudian hari eh, perjanjian yang ditulis di Kejadian 23 ini diulang sampai 4 kali. Ya. Jual beli tanah ini diulang 4 kali dalam kitab Kejadian. Begitu pentingnya sehingga ada tempat untuk pulang. Waktu Yakub mau mati dia bilang, aku mau dikubur di tempat yang dibeli oleh Abraham, di mana Abraham dan Sarah dan Ishak dan Ribka dan Lea dikuburkan di sana. Ada tempat yang secure untuk pulang. Kalau gagal, kalau tidak berhasil, ada tempat untuk pulang. Ya. Assurance itu yang pertama diberikan, sehingga kamu bukan lagi orang asing yang tidak punya pegangan. Ini base-nya di sini ada. Itu nomor 1. Nomor 2, di pasal 23 ayat 5 dan 6, Bani Het menjawab Abraham, dengarkanlah kami Tuan, engkau ini seorang pangeran agung. Bahasa Inggrisnya tulis Prince of God, pangeran yang agung di tengah-tengah kami. Kuburkanlah orangmu yang mati itu dalam pekuburan kami yang terpilih. Tidak ada seorang pun dari kami yang menutup kuburannya karena engkau berkenaan dengan penguburan orangmu yang mati. Jadi Abraham sudah tinggal lebih dari 50 tahun di tanah perjanjian. Dia bangun reputasinya sedemikian rupa. Reputasi itu buka jalan orang. Jadi Abraham bangun reputasinya, reputasi keluarganya, sampai orang Het menghormati sekali Abraham ini, orang yang jujur, penuh kemuliaan, sampai dibilang the Prince of God. Ya, orang yang kudus, orang yang kuat, pemimpin yang berhasil. Nah, apa yang sudah bisa kerjakan untuk menolong supaya penerus saudara
Ya, entah itu di perusahaan, di gereja, di pelayanan, di manapun juga. Pertama tadi memberi assurance, security. Ini ada home. Yang kedua adalah membangun reputasi. Reputasi keluarga, reputasi pribadi, reputasi organisasi. Karena reputasi nanti itu bisa mengantar orang-orang yang saudara mentoring, ya, penerus saudara untuk bisa berjalan lebih jauh dari saudara. Yang ketiga, di dalam pasal 23 ayat 17-18, demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela, di sebelah timur Mamre, menjadi milik Abraham. Tanah itu terdiri dari ladang dan guanya serta semua pohon-pohonnya, termasuk pohon-pohon yang ada di batas-batasnya, ditetapkan sebagai milik Abraham di hadapan mata Bani Het serta di hadapan semua orang yang datang ke pintu gerbang kota itu. Pintu gerbang itu adalah court, ya, legal system yang paling tinggi di sebuah kota. Waktu Ruth akan diperistri oleh Boas, didiskusikannya, diputuskan di pintu gerbang. Waktu Lot kedatangan malaikat, ada di pintu gerbang. Pintu gerbang itu adalah venue atau tempat mahkamah agung, ya, tempat di mana semua keputusan besar di kota diputuskan. Dimumpulkan semua orang nggak mudah, tapi Abraham sengaja semua orang, semua generasi, ya, dikumpulkan semua orang Het, hadir di situ, ditandatangani, dicap bahwa tanah ini adalah hak milik, sehingga apa? Kemudian hari tidak ada lagi yang menyusahkan Ishak. Jadi tugas mentor yang ketiga, tugas pemimpin untuk menyiapkan pemimpin berikutnya yang ketiga adalah mencoba menyingkirkan semua potensi-potensi ancaman-ancaman yang mungkin akan dihadapi penerusnya ini. Yang kelihatan dari jauh bakal menjadi ancaman, bisa menjadi problem, disingkirkan dulu. Abraham melihat ini, kalau tidak ditandatangani di depan gerbang kota, nanti Ishak susah. Ya, bisa aja dibilang tidak sah jual belinya, terlalu tinggi, terlalu murah, dan segala macam. Jadi Abraham sengaja kumpulkan semua orang, sah di depan semua orang lihat bahwa ini sudah dibeli dengan sah. Jadi tidak ada yang akan ngerewohi, ngeributi Ishak di kemudian hari. Yaitu tugas nomor 3, singkirkan semua potensi-potensi bahaya dan ancaman-ancaman buat penerus berikutnya. Yang terakhir, yang keempat, menolong menti membangun tim yang hebat. Kejadian 24 ayat 34, 3 dan 4, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tidak cocok. Ini perempuan di sini semua nyembah berhala. Akan jadi liability kalau menikah dengan Ishak. Tapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku yang menyembah kepada Tuhan yang sama untuk mengambil seorang istri bagi Ishak. Jadi ada 4 hal yang penting. Yang satu security, yang dua reputasi yang kita siapkan untuk orang yang meneruskan kita. Ya. Dan yang terakhir ini, yang ketiga tadi, singkirkan semua potensi-potensi bahaya, rintangan, ancaman. Yang keempat, siapkan tim untuk mendampingi dia, jangan sampai jalan sendirian. Maka semua upaya untuk mengutus Eliezer segala macam, supaya apa? Ada yang mendampingi Ishak, tim yang cocok, ya, supaya Ishak bisa berhasil. Jadi kalau saudara menyiapkan anakmu atau keponakanmu atau orang yang komentori di gereja, di perusahaan, dimanapun, ini 4 hal. Saudara kalau cuma ninggali warisan uang bisa habis, kasih gelar juga bisa tidak laku. Tapi 4 hal ini buka jalan. Sebagai mentor, kita ini mentor orang tuanya, buka jalan supaya dia, pemimpin yang berikutnya, bisa lebih berhasil daripada kita. Sebagai pertanyaan refleksi, pertanyaan saya, apakah yang saudara sedang kerjakan untuk dan bersama Ishak saudara? Ishak itu siapa? Penerus saudara, orang yang saudara muridkan, menti saudara, ya. Entah itu di gereja, di pelayanan, di perusahaan, dimanapun juga.
apa yang saudara kerjakan untuk dia, bersama dia, bulan ini, dalam rangka menuliskan warisan kepemimpinan saudara. Jadi pada saat saudara mempersiapkan pemimpin berikutnya, sesungguhnya engkau sedang menulis legasimu sendiri. Karena apa? Karena tanpa successor, penerus yang lebih hebat, tidak ada sukses dalam hidup pemimpin, hidup saudara, dan hidup saya. Jadi renungkan ini, bulan ini, saudara invest apa di isak-isak saudara, orang-orang yang sudah siapkan menjadi pemimpin kemudian. Ya, mungkin menti, mungkin anak, mungkin keponakan, mungkin adik saudara.